Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pokok pembahasannya adalah tentang sejarah perkembangan bisnis syariah. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang pengertian bisnis syariah itu sendiri. Sebelum berlanjut ke pengertian bisnis syariah, maka kita harus tahu dulu apa itu syariah. Secara bahasa, syariah itu artinya sumber air minum. Jadi mauridul ma' lil istisqa, sumber air minum. Atau ada yang mengatakan bahwa syariah itu adalah jalan yang lurus, atau kita biasanya menyebutnya shiratal mustaqim, at-thariq al-mustaqim. Secara istilah, syariah itu bisa bermakna sebuah perundang-undangan yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk seluruh umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan guna meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya syariah itu adalah aturan-aturan, undang-undang, batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Aturan itu diberikan oleh Allah untuk kita pakai sebagai pegangan dalam kehidupan agar nantinya bahagia di dunia dan akhirat. Ya, aturan-aturan itu namanya syariat. Diatur bagaimana caranya jual beli, diatur bagaimana caranya bertransaksi, sewa menyewa dan lain-lain. Itu namanya syariah. Aturan-aturan perundangan dari Allah ya untuk umat manusia agar bisa mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya kebahagiaan di akhirat saja, tetapi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jika digabungkan dengan istilah bisnis, maka yang dimaksud bisnis syariah adalah berbagai aktivitas bisnis ya, dalam berbagai bentuknya tentunya, yang tidak dapat dibatasi jumlahnya, jumlah kepemilikannya tidak bisa dibatasi, termasuk profitnya juga tidak bisa dibatasi, tapi dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaannya. Jadi panjenengan tidak dibatasi boleh punya harta berapapun, panjenengan tidak dibatasi boleh mengambil keuntungan berapapun asalkan tidak zalim ya. Tetapi yang dibatasi adalah cara memperolehnya. Panjenengan hanya boleh memperolehnya dengan cara yang baik, tidak menipu. Dan pendayagunaan hartanya, sebagian untuk masakin, sebagian untuk orang-orang miskin, itu dibatasi. Kalau itu cara memperolehnya dibatasi, penggunaannya nantinya dibatasi, tidak boleh berlebihan dan lain-lain, itu dibatasi. Tetapi kalau kepemilikan hartanya dan termasuk profitnya, itu dalam bisnis syariah tidak dibatasi. Saya ulangi, bahwa dalam bisnis syariah sendiri adalah berbagai aktivitas bisnis yang tidak dapat dibatasi jumlah kuantitas kepemilikan hartanya. Boleh punya harta berapapun silahkan. Tidak dibatasi juga profitnya, boleh ambil keuntungan berapapun asal tidak mendolimi. Tetapi dibatasi dalam cara memperolehnya. Cara memperolehnya harus dengan cara yang baik, dibenarkan oleh syarak, tidak menipu dan lain sebagainya. Dan juga dibatasi dalam pendayagunaan hartanya. Sebagian untuk diri sendiri, sebagian untuk orang miskin, ini kan ada pengaturannya, itu yang dibatasi. Tetapi kalau profitnya, jumlah hartanya tidak dibatasi. Landasan bisnis syariah sendiri ada surat Al-Mulk ayat 15, ada surat Al-A'raf ayat 10. Yang ayat 15 surat Al-Mulk, dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Jadi kita tidak hanya beribadah saja, tetapi kita juga harus mencari makan, mencari rizki di dunia ini. Lalu di surat Al-A'raf ayat 1 baca sendiri, di Al-An'am ayat 141, saya sudah menyinggung dalam pendayagunaannya ada batasan-batasan dalam syariat. Apa itu batasannya? Adalah tidak boleh berbuat israf, tidak boleh menafkahkan hartanya di jalan kemaksiatan, dikarenakan untuk foya-foya, untuk judi. Jadi ada pendayagunaannya dibatasi. Lalu dalam sebuah hadis tentang bagaimana manusia di hari kiamat akan ditanya tentang bagaimana umurnya dihabiskan untuk apa, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya digunakan untuk apa. Karena ada pertanyaan itu, maka ada tuntutan untuk mengalokasikan harta kita dengan baik dan benar.
Karena kita berbicara tentang sejarah dan perkembangan, maka kita tahu tentu yang menjadi panutan umat Islam adalah Rasulullah SAW. Lalu bagaimana Rasul memulai sejarah bisnisnya? Dalam beberapa tarikh, dalam beberapa buku-buku sejarah Islam disebutkan bahwa sejak usia 12 tahun beliau sudah intensif, dia sudah bersama Abi Thalib menjelajahi, bahkan berjalan waktu itu memakai kabilah naik onta ya sebagian, sejauh 1.500 km melewati beberapa negara, bahkan ada yang mengatakan sampai 3 negara. Hal itu berlanjut sampai di usia 17 tahun. Beliau menjadi seorang business manager. Lalu di umur 24 tahun dia menjadi investment manager. Dia sudah menerima investasi dari orang lain. Jadi bukan hanya dari bisnisnya sendiri, tapi dia juga menerima investasi atau tanam modal dari orang lain. Lalu di usia 25 tahun beliau sudah menjadi joint owner and supervisor. Dia selain menjalankan bisnisnya, dia mengelola bisnis istrinya dan juga menjalin aliansi bisnis dengan yang lain. Namun di usia 37 tahun beliau tidak lagi berbisnis, karena kita tahu di usia 40 tahun nantinya beliau akan menerima wahyu. Jadi di usia 37 tahun ini beliau lebih berkonsentrasi kepada hal-hal yang bersifat religius. Beliau beruzlah ya. Uzlah itu apa? Kalau bahasa kita boleh dibilang nyepi ya, sering munajat ya, di gua. Sehingga di usia 37 tahun ini beliau sudah financial freedom, tidak lagi berbisnis. Nah, kita tahu bahwa sepanjang beliau berbisnis, Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang yang sukses dalam berbisnis. Bahkan sampai majikannya sendiri, yaitu Siti Khadijah, akhirnya menjadikannya sebagai suami. Ini adalah salah satu bukti bahwa dia melihat Muhammad itu seorang yang memiliki kemampuan yang lebih, melihat Muhammad sebagai seorang yang baik dan sukses dalam bisnisnya, dapat dipercaya. Nah, kunci sukses bisnis Nabi yang pertama karena dia selalu jujur. Dalam bisnis kejujuran sangat diperlukan. Ketika panjenengan bisa berlaku jujur, maka akan banyak orang yang percaya dengan panjenengan dan banyak orang yang akan mudah percaya, akhirnya dia akan menanamkan modalnya, menitipkan modalnya untuk panjenengan kelola. Yang kedua, dia berprinsip pada nilai agama. Kita tahu bahwa aturan agama sudah sangat lengkap, sudah sangat kompleks, mengatur semua perilaku manusia. Jadi ketika kita berprinsip pada nilai agama, saya pastikan panjenengan tidak akan salah dan tidak akan tersesat. Lalu yang ketiga adalah dia bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab juga penting, karena ketika kita mempunyai tanggung jawab yang tinggi, maka orang-orang banyak yang percaya pada kinerja kita. Lalu selanjutnya beliau berprinsip bahwa berdagang bukan hanya mementingkan keuntungan. Kita tahu bahwa kita bukan hanya hidup di dunia, tetapi kita menginginkan juga kebahagiaan di akhirat. Maka ada kegiatan-kegiatan yang profitable, ada yang memang kita tidak menginginkan profit darinya. Lalu selanjutnya yakni ada prinsip keadilan dan keseimbangan. Ya, ketika sudah dilaksanakan prinsip keadilan dan keseimbangan, maka kita akan sama dalam memperlakukan konsumen semisal. Jadi kita tidak pilih kasih dan juga seimbang. Ya, adil dan seimbang ini tidak harus diartikan sebagai semuanya diberlakukan sama persis. Mungkin kita bisa dikatakan adil ketika memperlakukan atau memprioritaskan orang miskin, atau ketika kita memberikan diskon khusus kepada orang yang membutuhkan, semisal. Itu juga mungkin bisa jadi salah satu dari perwujudan keadilan dan keseimbangan. Lalu selanjutnya perekonomian di masa Rasulullah. Jadi kita tahu setelah beliau mendapatkan wahyu pada usia 40 tahun, beliau akhirnya berdakwah di Makkah. Nah, di Makkah ini
karena ini adalah awal-awal Islam, maka beliau hanya berkonsentrasi untuk pengembangan keimanan atau tauhid. Jadi belum sempat membangun ekonomi. Ya, masih berusaha untuk berjuang dan mempertahankan diri dari intimidasi kaum Quraisy. Dakwahnya pun masih seputar keimanan, ya, tauhid, ya, belum merambah ke perekonomian. Tapi ketika sudah hijrah ke Madinah, beliau mulai memperkenalkan perekonomian sederhana, ada prinsip-prinsip dasar ekonomi. Misal innamal bai'u antarodin, bahwa jual beli itu didasarkan atas saling ridho dan ridho. Itu prinsip-prinsip dasar seperti itu sudah mulai dikenalkan, sudah mulai dibangun ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Lalu ada di al-aslu fil mu'amalati al-hillu, bahwa yang asal dalam muamalah adalah boleh. Prinsip-prinsip itu adalah prinsip-prinsip dasar ekonomi yang mulai dikenalkan oleh Nabi ketika sudah hijrah ke Madinah. Lalu beliau mendirikan Al-Hizbah sebagai bentuk komitmen terhadap etika dan norma syariah Islam. Lalu ada Baitul Mal, lalu sudah mulai ada akad muzaroah, mudorobah, musyarakah. Ini adalah akad kerjasama di mana ada orang yang menanam modal dan ada orang yang menjalankan modalnya. Ada investor dan ada orang yang dimodali yang menjalankan usahanya. Lalu sudah ada mulai dari pemasukan negara, karena kita tahu di Madinah Nabi selain sebagai Nabi juga sebagai pemimpin negara, pemimpin pemerintahan. Lalu hal tersebut berkembang di masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman. Di masa Abu Bakar, beliau melanjutkan dasar-dasar yang dibangun oleh Rasulullah. Lalu orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini diperangi, ya, dikejar, karena ada sebagian orang yang menganggap zakat itu dibayarkan kepada Rasulullah. Jadi ketika Rasul sudah wafat maka tidak wajib bayar zakat lagi. Ada yang menganggap seperti itu. Maka orang-orang tersebut akhirnya diperangi dalam tanda kutip, berusaha disadarkan oleh Abu Bakar. Lalu Baitul Mal yang sebetulnya sudah ada di zaman Rasulullah diteruskan. Lalu ada pembagian zakat dengan porsi yang sama. Jadi biar terwujud keadilan. Di masa Umar berkembang lagi, sudah ada pembangunan irigasi, ada klasifikasi dan alokasi pendapatan negara, lalu mendirikan Diwan Islam. Lalu di zaman Utsman sudah ada pelabuhan Islam pertama, lalu di zaman Ali sudah ada mata uang negara. Periode selanjutnya di masa para Islam, di zaman Abu Hanifah, beliau melalui kitabnya yaitu Al-Makharif fil Fiqh dan Al-Musnad dan juga Al-Fiqhul Akbar, beliau sudah memikirkan tentang kontrak dalam bisnis. Jadi beliau sudah membahas tentang teknis atau tata cara kontrak, misalnya salam, akad pesan, murabahah, muzaroah dan lain-lainnya. Lalu di zaman Abu Ubaid, beliau mempunyai buku yaitu Al-Amwal yang sudah membahas tentang keuangan publik, ya, membahas tentang kebijakan fiskal secara komprehensif. Lalu di periode kedua ada Al-Ghazali yang terkenal dengan kitab Ihya-nya, ada Ibnu Taimiyah, ada lagi Nasiruddin Tusi, ada lagi Ibnu Khaldun. Ya, di zaman Al-Ghazali beliau sudah memperkenalkan atau membahas tentang barter dan evolusi uang. Lalu sudah membahas tentang riba, lalu membahas tentang kepentingan individu dan lain sebagainya. Lalu di periode ketiga ada Syah Waliullah yang sudah memulai adanya kerjasama pertukaran barang dan jasa. Sudah ada pemungutan pajak di luar zakat, ya berarti ini ya. Lalu di zaman Muhammad Iqbal sudah ada perhatian khusus terkait dengan peranan negara dan juga hubungan antara Islam, kapitalisme, dan komunisme. Setelah itu, di era 1930-an merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Jadi kemerdekaan negara-negara Islam dari kolonial Barat yang awalnya dijajah oleh para kolonial Barat,
Setelah merdeka, maka muncul kebangkitan intelektualitas di dunia Islam. Ya, hal tersebut dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan banyak tulisan-tulisan dari para ulama yang menyoroti persoalan sosial ekonomi dari perspektif Islam. Jadi bukan hanya persoalan agama, tetapi mereka para ulama tersebut sudah mulai menyoroti tentang persoalan sosial dan juga ekonomi. Ya, akhirnya saat itu adalah upaya untuk membangun teori ekonomi Islam ke dalam sebuah bangunan ilmu yang integral yang dilaksanakan. Sekarang terkait dengan dasar-dasar bisnis syariah. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Jadi dalam bertransaksi kita harus meyakini bahwa Allah pemilik segala sesuatu. Kita hanya sebagai orang yang dititipi. Kalau rugi, semoga nanti di lain kesempatan untung. Kalau untung, alhamdulillah. Yang kedua, kekayaan di dunia adalah untuk mencari kebahagiaan kehidupan di akhirat. Artinya kita tidak terlalu ngoyo dalam mencari kekayaan di dunia itu. Dan ketika kita sudah mendapatkan kekayaan di dunia tersebut, maka sebagian dari kekayaan itu harus kita gunakan agar mencari atau mendapatkan kehidupan yang enak, yang bahagia di akhirat nanti. Caranya bagaimana? Ya sebagian disedekahkan, dikeluarkan zakatnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, bagian dunia tidak boleh dilupakan dalam mencari akhirat. Kita juga harus seimbang, tidak hanya beribadah terus, tapi sekali-kali kita juga bekerja. Bukan sekali-kali sih, tetapi kita juga harus memikirkan tugas kita, kewajiban kita sebagai suami, sebagai bapak, sebagai seorang yang memiliki tanggungan, menafkahi, kita harus bekerja. Jangan hanya mementingkan akhirat saja, akhirnya dunianya terbengkalai, jangan sampai. Lalu kita harus tetap berlaku adil kepada sesama manusia, tidak boleh melakukan pengerusakan. Semisal kita akan mendapatkan keuntungan lebih jika kita merusak hutan, tetapi di situ akan timbul pengerusakan, maka itu kita hindari saja. Karena dalam bisnis syariah tidak boleh melakukan pengerusakan. Lalu prinsip-prinsip utama bisnis syariah, Islam mengakui hak milik pribadi, meskipun hak milik itu tidak mutlak, karena untuk hak milik mutlak semuanya adalah milik Allah. Lalu yang kedua adalah kebebasan mencari sumber pendapatan asalkan itu halal. Lalu yang ketiga adalah keadilan sosial, dan yang keempat adanya. Lalu karakteristik bisnis syariah selanjutnya adalah berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Yang kedua memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Yang ketiga benar secara syar'i dalam implementasi. Yang keempat berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Jadi kita tidak hanya memikirkan berapa untungnya, tetapi harus kita pikirkan bagaimana benar atau tidak secara syar'i dalam penerapannya. Lalu bisnis itu halal atau haram, dan kita juga harus memikirkan di akhirat. Selanjutnya terkait dengan gambaran perbedaan antara syariah dan konvensional. Secara asas kalau syariah dia berdasarkan akidah Islam, kalau konvensional dia berdasarkan nilai-nilai materialisme. Kalau syariah dia motifnya dunia akhirat, kalau konvensional dia mencari keuntungan di dunia saja. Kalau bisnis syariah dia bisa orientasinya bisa ada profit, ada zakat, ya, ada keberkahan. Tetapi kalau konvensional dia hanya profit dan profit saja. Lalu etos kerja, kalau bisnis syariah itu tinggi dia karena menganggap itu adalah bagian dari ibadah. Kalau bisnis konvensional, etos kerjanya juga tinggi, tetapi motivasinya adalah karena ingin mendapatkan kebutuhan, tercukupi kebutuhannya di dunia saja, tidak ada di akhirat. Lalu tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah penyucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat. Lalu tegaknya keadilan di masyarakat, dan tentu saja tercapainya maslahah. Kita berbisnis tentu dengan tujuan agar memperoleh kebahagiaan di dunia juga. Ada kemaslahatan di dunia, terjaminnya kebutuhan keluarga, terjaminnya kebutuhan diri sendiri, itu juga. Jadi jangan hanya orientasi akhirat. Orientasi akhirat saja salah, orientasi dunia saja juga salah. Yang betul adalah orientasi kita adalah kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.